Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi sebagai identitas bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan perjanjian luhur. Pancasila sebagai identitas bangsa diharapkan mampu menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat dijadikan identitas warga negara Indonesia di tengah heterogenisasi rakyat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, budaya, agama, dan sebagainya. Sedangkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan sehingga dapat menjadi suatu kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya bahwa Pancasila yang memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini keberadaannya, kebenarannya, dan kegunaannya oleh bangsa yang digunakan sebagai pedoman bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta menimbulkan tekad kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai perjanjian luhur yang akan tetap diamalkan, dilaksanakan, dilestarikan, dan senantiasa dijaga oleh bangsa Indonesia. Namun dalam implementasinya di kehidupan masih banyak kasus-kasus yang menyimpang dengan nilai-nilai tersebut sehingga perlu adanya internalisasi nilai Pancasila. Dalam video tersebut terlihat berbagai coretan cenderung bernada provokasi. Bukan hanya itu, sejumlah alat ibadah pun dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Coretan juga ada di papan tulis dan lantai serta sajadah. Di bagian lain terdapat 2 Al-Quran yang disobek dan lainnya dicoret dengan tanda silang. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, saat ini sudah ditangkap 1 orang pelaku. Menurut saya, aksi vandalisme tersebut sangat bertentangan dengan nilai Pancasila sila pertama yang mengharuskan kita untuk saling menghargai dan toleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan setiap individu. Karena dengan perilaku dan perlakuan aksi vandalisme musola tersebut secara tidak langsung akan menyakiti hati semua pemeluk agama yang ia instakan tersebut. Untuk membantu memahami pengalaman nilai-nilai Pancasila sila pertama, yaitu terdapat butir-butir sila pertama sebagai penjelasan bagi masyarakat di dalam TAP MPR nomor 1 2003. Kita harus menerapkan nilai ketuhanan di masyarakat. Yang pertama yaitu saling menghormati antar tetangga walaupun berbeda keyakinan. Yang kedua, memperkuat toleransi di antara para pemeluk agama dengan cara memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah masing-masing. Yang ketiga, memperlakukan tetangga dengan baik, misalnya saling berbagi makanan ataupun oleh-oleh lainnya. Kasus bullying yang terjadi di sekolah yang berada di daerah Sulawesi Utara. Diduga dibully oleh 9 temannya yang merupakan teman satu sekolah. Korban tersebut awalnya hendak pergi ke masjid sekolah untuk sholat zuhur. Di tempat itulah korban mendapatkan kekerasan dan merasakan kesakitan di bagian perut, tangan korban yang diikat dan dipukul para terduga sampai meninggal dunia. Bahkan ke-9 teman korban sekaligus terduga pelaku langsung dijemput petugas untuk dimintai keterangan, namun dia belum bisa memberikan keterangan detail karena kasusnya melibatkan anak di bawah umur. Kasus bullying yang terjadi di Indonesia merupakan sifat pelanggaran sila kedua. Kasus bullying yang terjadi di sekolahan, siswa tewas usai dibully 9 temannya tersebut, korban diikat dan ditendang. Kasus bullying tersebut dianggap sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seseorang individu diperlakukan tidak setara karena individu yang lain menganggap dirinya lebih baik maupun sempurna dalam segi tertentu. Individu tersebut bersikap sewenang-wenang dan tidak adanya sikap saling toleransi, menghargai, mengasihi satu sama lainnya.
Akibat yang timbul dari kasus bullying yang mengakibatkan gangguan mental seseorang seperti tingkat emosi tinggi, depresi, serta bunuh diri. Maka dari itu, stop bullying. Kita harus bisa mengamalkan nilai Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki arti bahwa bangsa Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus saling menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, tanpa membeda-bedakan suku, budaya, ras, dan agamanya. Sebagai umat manusia dan warga negara yang baik, hendaknya kita bertindak sesuai adab manusia yang saling menghormati, melindungi, menyayangi, dan bersikap adil terhadap sesama. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tawuran antar pelajar dan perang antar suku merupakan bentuk kasus pelanggaran sila ketiga. Kasus tersebut mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Tawuran mencerminkan bahwa siswa zaman sekarang tidak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan untuk perang suku menunjukkan bahwa sila keempat Pancasila belum mampu diinternalisasikan di kehidupan masyarakat yang heterogen. Sehingga langkah yang dapat diambil sebagai bentuk internalisasi sila ketiga Pancasila adalah: yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Yang kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Survei terbaru dari Indikator menjadi indikasi tentang kemerosotan kebebasan dalam berpendapat. Kebebasan berpendapat itu sangat Pembatasan berpendapat yang terjadi selama ini membuat masyarakat Indonesia lebih bungkam untuk menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut mencerminkan bahwa internalisasi Pancasila sila keempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih kurang diperhatikan. Selain itu, diskriminasi jabatan juga masih sering terjadi selama ini, dengan memandang seseorang melalui latar belakang pendidikan, latar belakang profesi, dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan perlunya internalisasi sila keempat Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan dari hasil musyawarah. Nah, yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan di dalam musyawarah. Saudara menyoroti kasus suap dana bansos yang dilakukan mantan Menteri Sosial. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi negara tidak mencerminkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat yang memiliki notabene sebagai wakil rakyat ternyata tidak seperti apa yang rakyat harapkan. Sehingga kasus korupsi di Indonesia dapat dikatakan sebagai pelanggaran sila kelima terkait nilai keadilan. Nilai-nilai sila kelima yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap, suasana, dan kegotong-royongan. Yang kelima atau terakhir, menghormati hak-hak orang lain serta melakukan perbuatan-perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.